Inilah contoh dari para sutat-sutat yang keras kepala, merasa benar sendiri dan tidak mau menerima kebenaran yang ada. Padahal di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari sangat jelas, secara tidak langsung mereka sudah menuduh sahabat Ibnu Abbas sesat. Na'udzubillah min dzalik. Secara tidak langsung Sutat Wahabi mengatakan Nabi mendoakan kesesatan untuk sahabat Ibnu Abbas. Na'udzubillah min dzalik. Kullu syai'in halik illa wajha ay illa mulkahu. Ini kata mereka penakwilan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Para ulama menjelaskan bacaan yang lebih tepat bukan illa mulkahu, tetapi illa malikahu, kecuali pemilik wajah itu. Imam Al-Bukhari ternyata mentakwil illa wajha menjadi illa mulkahu, illa mulkahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami sudah menjelaskan secara detail berdasarkan keterangan dari para ulama bahwa takwil ayat suci Al-Quran itu sudah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, sudah dilakukan oleh para ulama yang keilmuannya tentang ajaran agama Islam ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar beliau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mentakwil ayat suci Al-Qur'an. Secara akal tidak mungkin dan mustahil Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar bisa mentakwil ayat suci Al-Qur'an apabila takwil ayat suci Al-Quran itu memang hukumnya haram, sesat dan melanggar syariat sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh para Sutat Wahabi Al-Kucluki yang sangat minim referensi. Dan di video sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa Al-Imam Al-Bukhari sebagai ulama yang pakar hadis number one seluruh dunia, Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukharinya ternyata beliau juga mentakwil ayat suci Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kullu syai'in halikun illa wajha. Kata Imam Al-Bukhari illa wajhahu ay illa mulkahu. Namun sayang sejuta sayang, masih saja ada beberapa sutat-sutat kaum Wahabi Salafi yang salah pikir atau Wahabi yang wawasannya hanya bid'ah. Mereka malah mengatakan, oh itu salah bacaannya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Sufyan Khalid bin Idham Rurai maupun Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Mereka berdua ini menyatakan bacaannya yang benar itu bukan illa mulkahu, kata mereka. Terus yang benar gimana? Yang benar itu illa malikahu. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah contoh dari para sutat-sutat yang keras kepala, merasa benar sendiri dan tidak mau menerima kebenaran yang ada. Padahal di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari sangat jelas bahwa Imam Al-Bukhari mentakwil illa wajhahu menjadi illa mulkahu. Kok malah dibaca illa malikahu? Ini ngawur sekali. Bahkan ini sangat berbahaya ketika lafaz illa mulkahu dibaca illa malikahu. Untuk mengetahui bacaan yang benar, apakah illa mulkahu atau illa malikahu? Mari kita kaji dari sisi ilmu nahwunya. Kullu syai'in utawi setiap sesuatu, segala sesuatu iku halikun pasti akan binasa, akan hancur, akan sirna, illa wajhahu kecuali wajah Allah. Ai kata Imam Al-Bukhari illa mulkahu kecuali mulkahu, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca illa malikahu sebagaimana yang ditawarkan oleh Sufyan Khalid bin Idham Rurai maupun Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Wahabi ini, maka maknanya akan hancur. Sebab ketika kita paham ilmu nahwu, illa wajhahu ini asal katanya adalah illa wajhallahi. Hu itu adalah isim domir, yang mana isim domir ini kata ganti daripada isim zohir.
Artinya ketika lafadz hu ini ditampakkan isim zahirnya, isi dari lafadz hu adalah Allah. Asal katanya illa wajhallahi, kecuali wajahnya. Nyanya ini kembali ke Allah, kecuali wajah Allah. Sehingga illa mulkahu, begitu juga lafadz ini illa mulkahu, hu-nya itu lari ke siapa? Maknanya lari ke Allah. Ai illa mulkallahi, kecuali kerajaan Allah. Apabila lafadz illa mulkahu ini dirubah, diganti menjadi illa malikahu, berarti asal katanya illa malikallahi, kecuali yang merajai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti Allah ada yang merajai, Allah ada yang menguasai. Bedakan ya, ada lafadz di bahasa Arab itu ada mulkun, ada malikun, ada malikun. Kalau mulkun artinya adalah kerajaan atau kekuasaan. Kalau malikun, mimnya itu pendek, maknanya yang merajai, maknanya yang menguasai. Kalau malikun artinya yang memiliki. Ketika Ustadz Wahabi itu mengatakan illa malikahu, berarti maknanya kecuali yang merajai Allah. Domir hu ini bukan kembali ke wajah, bukan. Sebab lafadz wajah itu yang ditakwil Imam Al-Bukhari, dan isi domir hu-nya lari ke Allah. Begitu Pak Ustadz Wahabi. Sudahlah, akui saja Imam Bukhari itu benar-benar mentakwil ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas ayat ke-88. Termasuk sahabat Nabi yang bernama sahabat Ibnu Abbas sudah mentakwil ayat suci Al-Quran ketika Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah nurus samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Kata sahabat Ibnu Abbas, ternyata hadi ahli samawati wal ardi, Allah pemberi petunjuk terhadap penduduk langit maupun penduduk bumi. Ini ditakwil oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga ayat-ayat yang lain banyak ditakwil oleh sahabat Ibnu Abbas. Andaikan takwil itu bid'ah, sesat, sebagaimana yang kalian para Wahabi keluarkan, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mau mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar beliau diberikan kemampuan oleh Allah mentakwil ayat suci Al-Quran, sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Ahmad. Dalam Sunan Ibnu Majah juga dijelaskan doa Nabi untuk sahabat Ibnu Abbas agar mampu mentakwil ayat suci Al-Quran. Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitabi. Ya Allah, alimhul hikmata, beritahu Ibnu Abbas tentang hikmah, wa ta'wilal kitabi, dan ajari Ibnu Abbas, beritahu Ibnu Abbas mentakwil Al-Quran. Ini andaikan takwil haram, maka tidak mungkin Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas untuk mentakwil ayat suci Al-Quran. Sehingga kesimpulannya, apabila para Ustadz Wahabi mengatakan takwil haram, takwil sesat, secara tidak langsung mereka sudah menuduh sahabat Ibnu Abbas yang pernah melakukan takwil sesat. Na'udzubillah min dzalik. Secara tidak langsung Ustadz Wahabi mengatakan Nabi mendoakan kesesatan untuk sahabat Ibnu Abbas. Na'udzubillah min dzalik. Secara tidak langsung para Ustadz Wahabi menuduh Imam Ibnu Katsir melakukan kesesatan, sebab banyak ayat suci Al-Quran dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ditakwil oleh Imam Ibnu Katsir. Cobalah kalian itu berpikir, berkaca, introspeksi diri kalian para Wahabi. Kalian itu kalau minim referensi, meneng cangkeme, cangkem elek, meneng cangkeme. Kalian itu harus banyak belajar, harus banyak bahan bacaan, sehingga kalian itu tidak sering melontarkan kata-kata sesat kepada orang lain yang tidak sependapat dengan kalian. Padahal lontaran tuduhan sesat kalian itu hanya disebabkan oleh kebodohan
kebodohan yang selalu bersarang dalam diri kalian, atau ketika kalian itu melontarkan sesat terus menerus, bid'ah terus menerus kepada kaum lain, itu disebabkan kalian tidak mampu untuk menerima dan memahami, sekaligus tidak mampu menghargai, menghormati perbedaan pendapat. Itu yang harus kalian ketahui. Sebab itulah berdoalah kalian kepada Allah agar Allah memberikan lapang dada untuk kalian para Wahabi, sehingga kalian mampu menerima perbedaan pendapat di antara para ulama. Semoga ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.